Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, bukan? Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Usdanang pada tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tapi seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu disiapkan buku tulis dan ballpointnya terlebih dahulu ya. Apabila nanti ada kata-kata dari Usdanang yang belum kalian pahami, bisa dicatat dulu, kemudian bisa ditanyakan kepada Usdanang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangatlah beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya, sumber daya alam sayur dan buah yang terdapat di dataran tinggi. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. Sebelum kita bahas tentang sumber alam, maka Usdanang beritahukan bahwa sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama kita bahas yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Manfaatnya seperti di gambar itu. Yang pertama, bahan pangan sehari-hari. Yang kedua, komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga, bahan baku berbagai olahan jenis makanan. Yang kedua, gambar hewan. Manfaatnya, kalau di gambar itu bisa diambil daging atau susunya. Tenaganya untuk membajak sawah beserta kotorannya bisa dijadikan bahan untuk pupuk. Contoh yang ketiga yaitu tanah liat. Manfaatnya, tanah yang memiliki nilai ekonomi, dan yang kedua, bahan bakunya bisa dibuat kerajinan seperti tembikar dan genting. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang habis dipakai. Contohnya yang pertama, batu bara. Manfaatnya, satu, bahan bakar untuk alat transportasi. Yang kedua, bahan baku industri baja. Kemudian sumber energi pembangkit listrik. Contoh yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi. Manfaatnya, bahan bakar untuk mesin kendaraan. Yang kedua, bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Dan yang ketiga, penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Selanjutnya, usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Contohnya yang pertama, air. Terdapat di sungai. Manfaatnya sebagai pengairan atau irigasi. Usaha pelestariannya, satu,
menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. Ketiga, mengadakan reboisasi hutan. Dan keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Contoh yang kedua, padi terdapat di sawah. Sebagai bahan makanan, usaha pelestariannya yang pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu tanaman padi. Yang kedua, memberi pupuk, melakukan pengairan dengan baik, menggunakan bibit unggul, dan memanen tepat waktu. Contoh berikutnya, sumber daya alam mahoni terdapat di hutan. Pelestariannya menggunakan bibit unggul, memberi jarak tanam pohon, menyiangi dan menyulam tanaman yang mati, memangkas cabang, dan memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Manfaatnya tadi bagi kayu. Selanjutnya, rotan terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furnitur. Usaha pelestariannya: 1. Memberi jarak tanam tanaman, menanam pada awal musim hujan, membersihkan tanaman yang mengganggu, dan yang terakhir, menebang rotan yang sudah tua. Contoh selanjutnya, sumber daya alam ikan terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai makanan, bahan makanan. Usaha pelestariannya menghindari pencemaran air, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau, menangkap ikan yang sudah besar, dan mengadakan reboisasi pantai. Selanjutnya, jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Mari kita perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang dokter. Contoh peralatan bekerjanya seperti stetoskop dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa besi dan karat. Yang kedua, pekerjaan pilot. Peralatan penerbangan seperti pesawat terbang. Sumber daya alam yang dimanfaatkan aluminium dan karet. Selanjutnya, polisi. Contoh perlengkapannya yaitu seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa besi dan plastik. Pekerjaan yang selanjutnya sebagai guru. Contoh peralatan untuk bekerjanya seperti alat tulis untuk mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan kayu dan plastik. Pekerjaan selanjutnya pelukis. Contoh peralatan bekerjanya seperti kuas, kanvas, dan kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa kayu dan kapas. Dan yang terakhir, pekerjaan sebagai pengusaha. Contoh peralatan bekerjanya seperti peralatan bangunan properti seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa besi dan baja. Demikian anak-anakku yang Ustadz cintai, sedikit pembelajaran di tema 6 subtema 2
Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum Usdanang akhiri, tolong tugas kerjakan halaman 51 buku pupena di kertas folio dan tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.